Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim Maros Regensi, yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, terkhusus kepada para hadirin wal hadirat jamaah yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, dan teristimewa buat penasehat pengurus Masjid Ar-Rahim Maros Regensi yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, peringatan Islam itu hanya diberi nama peringatan, bukan bersifat perayaan. Karena perayaan itu lewat hadis Nabi hanya ada dua: Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Isra Mi'raj, Maulid, Muharram, Nuzul Quran itu adalah bahagian daripada peringatan hari besar Islam. Kenapa perlu diingatkan jamaah dimuliakan oleh Allah bahwa 14 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang jarang terjadi dan hanya sekali terjadi di permukaan bumi ini, dan tidak akan mungkin terjadi yang kedua kalinya. Oleh karena itu adalah sebuah sejarah dan pernah terjadi, maka kita kembali diingatkan bahwa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatan kita kalau berbicara masalah peristiwa ini pasti kita sudah fokus. Yang terlibat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau panggil namanya Nabi Muhammad, jangan selalu sebut dengan namanya Muhammad. Nih saya lihat biasa penceramah-penceramah ini kalau ceramah di YouTube, ceramah di media sosial, begitu gampangnya dia panggil sebutan dengan kalimat Muhammad. Seolah-olah ini sebutan Muhammad ini yang menurutnya gampang dia keluarkan, tapi perkataan itu yang menurut saya kurang enak untuk dipanggil dengan kalimat itu. Coba lihat semua nabi dan rasul Bapak Ibu di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Allah memanggil Adam, wahai Adam. Semua sebutan di dalam Al-Quran Allah memanggil namanya para nabi. Ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Ismail, ya Yakub, ya Isa, ya Sulaiman, ya Ibrahim. Semua dipanggilnya dengan kalimat ya. Wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Yahya. Semua dipanggil dengan kalimat itu. Tapi untuk teristimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil dengan kalimat ya Muhammad, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi, bukan ya Muhammad tapi ya ayyuhan nabi. Pertanda Allah memberikan penghargaan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj ini kita akan membahas dua. Satu Isra dan satu Mi'raj. Sama-sama diperjalankan, tapi kejadiannya berbeda. Kalau Isra tentu kita berbicara mengawali dari Makkah Al-Mukarramah. Itu Isra. Makanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa itu, menjalani peristiwa itu, orang yang paling pertama tidak percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Bu. Ibu. Abu Jahal. Manusia yang paling pertama kali tidak terima Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu masih ada rekan partnernya dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu jamaah dimuliakan oleh Allah? Abu Lahab ini ditulis namanya di dalam Al-Quran. Saya duduk-duduk di Madinah mengaji, Bu, di Masjid Nabawi. Lalu kemudian bergiliran semua jamaah duduk membaca Al-Quran, surah-surah pendek. Kebetulan saya pamit sama Syekh. Saya tanya Syekh, saya mau sholat sunat syuruk 2 rakaat. Syekh itu mengatakan belum masuk. Saya katakan kam sa'at sholatus syuruk, kapan masuk waktu sholat syuruk? Saya itu menjawab diperkirakan jam 6 lewat 15 menit itu sudah masuk syuruk. Lalu kemudian saya diperintahkan untuk melanjutkan membaca surah Al-Lahab. Saya katakan ada suratul Lahab. Dia katakan maaf suratul Lahab, ini bukan surah Lahab. Saya katakan ismi surah ada. Kalau bukan surah ini, bukan surah Al-Lahab, ini namanya surah apa? Dia jawab ada suratul Masad. Dia katakan tidak ada surah Al-Lahab di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, kita kan di Indonesia di antara 114 surah terdaftar satu surah namanya surah Al-Lahab. Sementara di Madinah tidak pernah mengakui ada surah Al-Lahab. Diambil dari kata surah Al-Masad karena dipenggal jamaah dimuliakan oleh Allah. Fi jidha hablum min masad. Saya katakan kenapa tidak ambil di surah Al-Lahab jamaah dimuliakan oleh Allah? Dia katakan Abu Lahab itu luar biasa. Abu Lahab itu menentang agama Allah. Abu Lahab itu tidak suka kalau dengar ceramah agama. Abu Lahab itu tidak suka yang namanya agama. Kalau diajarkan agama, diajarkan kebenaran, susah masuknya. Di mana-mana ada jamaah dimuliakan oleh Allah yang tidak mau dengar agama, susah menerima. Itulah Abu Lahab. Bapak Ibu, setelah dikumpulkan jamaah dimuliakan oleh Allah, dia melihat Nabi Muhammad dalam keadaan termenung karena Isra Mi'raj itu diajak termenung, Pak. Isra Mi'raj itu kita diajak termenung. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk. Anda tidak beriman, jangan pernah bermimpi Isra Mi'raj akan masuk.
Karena Isra Mi'raj itu dimasukkan lewat iman kita, lewat hati kita, bukan dimasukkan lewat akal. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena Abu Jahal Isra Mi'raj dia terima lewat akalnya, maka sampai dia meninggal dunia tidak mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya Muhammad, kenapa termenung pagi-pagi? Dikatakan, saya ini termenung karena memikirkan sebuah peristiwa, yang dimana peristiwa itu saya alami semalam. Kata Abu Jahal, apa itu? Tadi malam saya dijemput oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian hati saya dicuci. Itu yang kedua kalinya Nabi Muhammad dicuci hatinya. Jadi pernah dicuci hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini pencucian hati yang kedua dengan menggunakan air Zam-Zam. Makanya hatinya Nabi Muhammad itu tidak pernah ada kebencian. Hatinya Nabi Muhammad tidak pernah ada iri. Hati Nabi Muhammad tidak pernah ada dendam. Hati Nabi Muhammad tidak pernah ada sombong. Hati Nabi Muhammad tidak pernah ada angkuh. Disebabkan karena hatinya sudah dicuci dan dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian saya diperjalankan oleh malaikat Jibril. Setelah hati saya dicuci oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam, saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu harus tahu, ternyata di Masjidil Aqsa itu kenapa Allah memilihnya? Kenapa tidak diawali perjalanan dari Haram ke Madinah? Kenapa harus ke Aqsa? Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad tiba di Masjidil Aqsa, ternyata seluruh para nabi-nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah agama dan kebenaran, itu mereka bermunculan semua di masjid tersebut, namanya Masjidil Aqsa. Ngumpul mereka semua sedang menantikan kehadiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama. Ini baru diceritakan ini, Pak. Setelah diceritakan apa karena mulai janjan-janjan biri si Anju Abu Jahal. Karena mulai tidak senang. Dibawa naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama jamaah dimuliakan oleh Allah, ketemu dengan seorang laki-laki yang perkasa, badannya kekar, tingginya kurang lebih 27 meter. Ikatnya menyempikir gitu, Pak. Bisa digambarkan itu 27 meter tingginya itu laki-laki. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapakah laki-laki yang tinggi besar? Tingginya digambarkan dalam hadis tersebut 27 meter tingginya, Pak. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril mengatakan, itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Silahkan bayangkan tingginya Nabi Adam, 27 meter tingginya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Anaknya Nabi Adam 42 orang anak. Satu kali melahirkan istrinya kembar 4, kembar 4, kembar 4. Amana kisikali apa sulu kembar 4, kembar 4. Turu kimin jo bu na kibing kasa. Ibu, ibu, bapak, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, tidak ada ucapan yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam kecuali kalimatnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hampir meninggalkan yang namanya langit pertama, tiba-tiba Nabi Muhammad dipanggil.
Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak menoleh, pandangan tetap tertuju kepada Allah. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, balik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Gak ganan coba ini yang kio kina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteriak wanita itu, Muhammad, berhenti sebentar. Nabi Muhammad tidak menoleh, Pak. Karena sudah dicuci hatinya. Beda dengan kita. Kita kan belum dicuci hati, tak? Jadi kalau ada perempuan panggil kita, apalagi janda, beda. Jadi aku tunjuk-tunjuk, Pak. Beda. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapakah yang memanggil saya itu? Lalu kemudian Jibril mengatakan, untung kau tidak menoleh ya Muhammad. Seandainya kau menoleh, maka umatmu akan cenderung menjadi umat Yahudi. Untung kau tidak menoleh ya Rasul. Seandainya kau menoleh, umatmu akan cenderung dengan umat Nasrani. Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambilkan 2 gelas jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama isinya susu, yang kedua isinya arak, dan Nabi Muhammad memilih ambil susu dibandingkan arak. Berkata malaikat Jibril, tepat engkau ya Rasul memilih cerdas mengambil susu. Seandainya engkau mengambil arak, maka digambarkan umatmu akan terjadi sangat berbahaya dalam kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu menoleh ke kanan. Begitu Nabi Muhammad menoleh ke kanan, Nabi melihat ada sekelompok jamaah dimuliakan oleh Allah. Sekelompok manusia senyum, gembira, tertawa, seolah-olah mereka sudah berhadapan dengan Rasulullah, seolah-olah mereka sudah berbicara dengan Rasulullah SAW. Padahal Nabi baru berbicara dengan mereka semua. Mereka hanya tertawa, senyum, bergembira, berbahagia. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Di mana mereka berbahagia? Berada pada tepat di hadapan sungai yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi ketika Nabi Muhammad menoleh ke kiri, jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi melihat ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan menangis, penuh dengan penyesalan, penuh dengan tangisan yang keras. Lalu kemudian Nabi bertanya, malaikat Jibril, ada apa dengan kelompok yang saya saksikan di samping kanan itu? Lalu kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, umatmu di belakang hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergembira, tersenyum, bahagia disebabkan karena mereka sedang menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Allah, tempat yang sesungguhnya yang abadi selama-lamanya. Yang tua akan kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surga itu tidak ada orang tua, semua akan kembali mudah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Nabi katakan, bagaimana dengan kelompok yang kiri? Mereka hanya menangis, berteriak, sepertinya penuh dengan penyesalan. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, itulah perumpamaan umatmu ya Muhammad, yang dimana ketika Allah perintahkan baginya beribadah, mereka pandang enteng perintah Allah, tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah hanya perlihatkan tebing-tebing jurang neraka, hanya Allah perlihatkan bagaimana pinggir-pinggir neraka. Lalu kemudian mereka ketakutan, menangis histeris. Kenapa? Karena sebentar lagi malaikat akan datang mendorong masuk ke dalam jurang-jurang neraka itu. Menangis teriak, seolah-olah tangisan itu minta syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi diperlihatkan lagi seorang laki-laki dan perempuan yang perutnya sampai ke tanah. Naudzubillah min zalik. Perempuan dan laki-laki yang perutnya sampai ke tanah. Oh, besarnya perutnya, Pak, sampai ke tanah, membuncit. Jangan lihat perut saya, Pak. Perutnya sampai ke tanah, jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian tiba-tiba didorong oleh malaikat, jamaah dimuliakan oleh Allah. Berkata lagi Nabi, ya Jibril, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh manusia itu? Perutnya besar hingga sampai dengan menyentuh tanah. Jibril menjawab,
itulah manusia yang semasa hidupnya suka memakan harta anak yatim. Padahal Quran memberikan penjelasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik, memakan harta-hartanya anak yatim. Perutnya dibesarkan dan dikasih buncit oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ke dalam tanah, lalu kemudian diseret, didorong masuk ke dalam api dan jurang-jurang neraka. Kalau saya jelaskan ini dari langit kedua, ketiga, lah bun deh. Panjang. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang luar biasa kegagahannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sekali melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui kegagahannya Nabi Yusuf, jamaah dimuliakan oleh Allah, belum mengalahkan kegagahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada doa yang keluar, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluki. Kegagahan dan kecantikan tidak nampak kelihatan dari wajah, tetapi kegagahan dan kecantikan dilihat dari budi pekerti seseorang. Hingga naik sampai dengan ke langit sekian. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terakhir di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim jamaah dimuliakan oleh Allah. Semua para nabi dan rasul ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, tidak ada ucapan yang disampaikan kepada untuk Nabi Muhammad kecuali assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka bacaan itu diambil di dalam bacaan salat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka dimasukkanlah namanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Kenapa Nabi Ibrahim dimasukkan namanya di dalam salat? Padahal yang menerima perintah salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena Nabi Ibrahim Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Hampir semua keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi seorang nabi hingga sampai dengan kecucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah cucu, Nabi Ibrahim adalah kakek. Jadi Nabi Muhammad punya kakek namanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim yang menceritakan Ka'bah, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari situ naik sampai ke Baitul Maqmur. Bapak Ibu, saya mau tanya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal atau tidak? Kenapa ditahu Pak? Ini kan pertanyaan biasa-biasa, tapi setengah mati orang berpikir Pak. Pertanyaan biasa gitu? Biasa gini pertanyaan, tapi membuat kita harus berpikir. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai sendal atau tidak? Kenapa ditahu Pak? Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Allah perintahkan kepada Musa, Musa, lepas sandalmu. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan sandalnya. Sampai hari ini sandal Nabi Muhammad dimuseumkan, disimpan sandalnya Nabi karena tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Hanya ada dua sandal yang tembus di negeri akhirat. Pertama sandalnya Nabi Muhammad, yang kedua adalah sandalnya Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi.
Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat dua pasang sendal kanan kiri, maka Nabi bertanya, siapa punya sendal itu? Ternyata jamaah dimuliakan oleh Allah, dilihat kakinya Bilal. Ternyata Bilal, jamaah dimuliakan oleh Allah, yang memiliki sendal itu yang ada di akhirat. Apa keistimewaannya? Sebentar kita jelaskan, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sendalnya dimuseumkan karena tembus ke Sidratil Muntaha. Itu Nabi Muhammad, rambutnya saja ini sekarang disimpan Rasulullah. Dan tidak sembarang orang yang bisa pegang rambutnya Nabi. Kan bisa kita lihat di YouTube itu bagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawetkan. Rambutnya Nabi disimpan, dirapikan, dibungkus dengan kain putih, dimasukkan ke dalam peti. Begitu hati-hatinya orang memegang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas air minumnya Nabi Muhammad, Bu, Pak, bekas air minumnya Nabi Muhammad. Nabi masuk ke rumah sahabat, Nabi mau minum, tidak ada gelas. Nabi merapatkan mulutnya di teko itu, di cere itu, gara-gara rapakin bawahan Nabi Muhammad SAW. Cere itu disimpan dan dimuseumkan. Kenapa? Karena rapat mulutnya Nabi Muhammad. Bekas mulutnya Nabi Muhammad dimuseumkan itu cere karena melengket mulutnya Rasulullah. Disimpan itu karena bekas mulutnya Nabi. Bekas mulut tak siapa mau simpangi. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabe. Begitu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, apa panggilan Allah untukmu? Dia bilang, saya diperintahkan sholat. Berapa kali? Dia bilang, menurut panggilan ini ada 50. Kata Nabi Musa, naiki dulu. Coba tanya dulu, minta tawar-tawar dulu. Coba kau bayangkan kalau kau sholat 50 kali sehari semalam, kapasitas kita kan Nabi. Kapasitas kita kan Rasul. Kita sholat 50 kali tidak ada masalah. Tapi pikirkan kondisi umatmu. 50, 5 ya lagi nasawala. Coba pikirkan, bayangkan terjadi tawar menawar, tidak usah dijelaskan pakar terlalu panjang. Dari 50 turun sekian sampai diturunkan 5 waktu. Menurut keterangan hadis jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang sholat 5 waktu dari subuh mulai terbitnya matahari hingga sampai dengan terbenamnya matahari waktu maghrib. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, pahala solat yang mereka lakukan sama dengan pahalanya 50 kali sehari semalam. Bapak Ibu, pulang Rasulullah. Begitu pulang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan kisah tersebut. Tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, saya tidak percaya apa yang engkau alami. Besok saya akan kumpulkan masyarakat. Dan kau harus bertanggungjawabkan apa yang engkau dapatkan dari perjalanan itu. Oh, dapat seri nih Pak. Ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj di masa Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Sini siapa ketuanya? Bukan Abu Jahal sini Pak. Kenapa disebut ketua panitia pelaksananya Abu Jahal? Karena dia pertama mengundang orang. Dia pertama yang mengumumkan. Dia pertama yang memanggil. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berteriak Abu Jahal, kumpul semua. Ini Muhammad, anaknya Abdullah. Tadi malam dijemput oleh malaikat Jibril. Lalu katanya dicuci hatinya. Lalu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan cuma itu. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai dengan langit ke-7. Bertemu dengan para nabi dan rasul, bertemu dengan para malaikat-malaikat, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak? Semua orang berteriak tidak percaya. Kenapa? Karena akal yang berbicara, bukan iman. Semua orang teriak tidak percaya. Apa kata Abu Jahal? Yang percaya tetap berada pada posisi ke kanan. Yang tidak percaya silahkan bergeser ke kiri. Semua orang bergeser ke kiri. Hanya satu yang tidak goyang dari tempatnya.
Semua bergeser ke kiri. Satu yang tidak goyang dari tempatnya. Yang tidak goyang itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku tanya nih Abu Jahal, Abu Bakar As-Siddiq, oh Abu Bakar As-Siddiq, saya Abu Jahal, kita kan sama-sama Abu. Semua orang bergeser ke kiri, kamu ndak goyang, berarti kau percaya? Aga nasa Abu Bakar As-Siddiq, narekotimunna nabi tak Muhammad mak bicara, punna anju bicara ya asulu batribawana nabi ta. Kalau ucapan itu keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saya harus percaya. Nah karena Abu Jahal, apa sababnya nun percaya? Nah sabab dari segi usia, umur saya jauh lebih tua daripada Rasulullah. Umur saya jauh lebih tua daripada Muhammad. Maka saya melihat Muhammad sejak kecil sampai dengan remaja. Apa karena mulai dicak dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turungka saking dari kamakamayane tena pakulangnya riak bale-bale. Belum pernah saya menemukan Rasulullah berdusta dalam setiap ucapannya. Jika Muhammad yang berbicara masalah Isra Mi'raj, pasti saya percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena Nabi Muhammad dari kecil sampai dia dewasa, tidak pernah saya temukan dia dalam keadaan berdusta. Bapak Ibu, maka diberi nama gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang telah membenarkan perkataan Nabi. Kalau saya Bapak Ibu, panjang itu mau dijelaskan masalah ini. Makanya kalau Isra Mi'raj itu 2 jam 3 jam tidak cukup. Hingga pun aku lanjut kita jangan remo nakke. Kita singkat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita singkat. Setelah Isra Mi'raj, semua bingung bagaimana caranya memanggil orang sholat. Kan belum ada azan Pak. Sekarang baru canggih ini. Yang pertama jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membunyikan trompet? Ketika trompet itu sedang berbunyi, pertanda waktu sholat sudah masuk. Bunyi. Bukan bunyi sapi itu. Apa nungkana mirki? Tak dosa-dosa nih. Itu bunyi ibadah caranya orang-orang Yahudi. Nabi katakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan menyerupai caranya orang-orang yang Yahudi beribadah. Ketika Yahudi beribadah dengan cara trompetnya, maka Islam tidak diperbolehkan menggunakan cara itu. Yang satu usulkan bagaimana kalau saya bunyikan lonceng ya Rasulullah. Ketika lonceng saya bunyikan ting 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 ting, pertanda waktu sholat sudah masuk. Dia katakan jangan kau ikuti cara ibadah lonceng. Karena lonceng itu milik ibadahnya Nasrani. Sementara Isra Mi'raj hanya ada 2 yang tidak diperbolehkan menyentuh Rasulullah. Maka Nabi tidak menoleh ke kanan, Nabi tidak menoleh ke kiri. Karena Nabi diselamatkan dari Yahudi dan Nasrani. Seandainya Rasulullah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, maka kata malaikat Jibril, umatmu akan cenderung dengan Yahudi dan Nasrani. Untung engkau tidak menoleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu usulkan bagaimana kalau kita pakai api. Unan itu minjuk kayua, naik asapnya, berarti pertanda waktu sholat sudah masuk. Kata Nabi, bagaimana dengan orang yang tidur tidak lihat api? Akhirnya tidak ada usulan diterima. Sahabat tertidur. Tidur sahabat jamaah dimuliakan oleh Allah. Seorang kakek tua datang. Kakek itu mencoba untuk mengambil bunyi-bunyian yang ada di tangan dan di peluknya. Lalu kemudian dia masuk, dia tanya, bolehkah saya mengambil itu benda yang ada di tanganmu? Kata laki-laki itu, jangan. Ini benda saya tiup-tiup supaya orang kalau dalam keadaan tertidur terbangun. Untuk beribadah, menerima perintah sholat. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Laki-laki itu mengajarkan, maukah aku ajarkan kepada kamu bagaimana caranya memanggil orang sholat? Iya, ajarkan kepada saya. Allahu Akbar. Ucapkan kalimat, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Belum turun as-salatu khairum minan naum. Sama dengan as-salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum, sekarang ini kan banyak orang azan tidak pakai hayyalas shalah gara-gara corona. Iya Pak. Waktu ditutup masjid kan tidak ada orang yang panggil hayyalas shalah. Tidak berlaku kalimat itu karena tidak boleh orang ke masjid Pak. Maka semua tukang azan itu yang ada di Ertas Ninggoa, tukang azan itu tidak menggunakan kalimat hayyalas shalah. Yang dipakai dalam kalimat azannya as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing karena ada wadah, ada corona, ada virus mematikan. Sampai dia azannya begitu, as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Salatlah kalian di mana kalian berada. Akhirnya Bapak Ibu, bangun cepat ini laki-laki melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang kakek yang mau ambil ini, ambil ini. Terus apa dia bilang? Diajarkan kepada saya caranya memanggil orang salat. Apa dia bilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sampai diceritakan, cepat hubungi Bilal. Karena Bilal suaranya yang paling bagus. Naiklah Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau Bilal azan Bapak Ibu, tidak banyak cengkok-cengkoknya. Tidak sama kita di Masjid Regensi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tanya itu di Jeddah. Saya bilang sama orang Jeddah, kenapa tidak ada orang Indonesia yang azan? Ternyata azan kita di Indonesia dipelajari sama orang Jeddah Pak. Dia katakan orang Arab itu kalau azan tidak panjang cengkoknya. Hayya 'alas shalah. Saya katakan bagaimana kalau di Indonesia? Dia peragakan. Hayya 'alas shalah. Jadi itu Indonesia kalau azan terlalu panjang. Hayyalas shalah. Padahal Bilal kalau azan tidak begitu. Hayyalas shalah. Malah sekarang ada orang azan bikin dandu. Hayyalas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kenapa ada orang azan begitu modelnya? Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bilal begitu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal mengumandangkan azan. Ada seorang laki-laki bertanya, apa yang telah diperbuat oleh Bilal? Begitulah caranya memanggil orang sholat. Akhirnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, semua orang terbuka hatinya, berbondong-bondong menuju ke masjid disebabkan karena panggilan itu. Sekarang Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, kita sudah laksanakan peringatannya, sudah tahu maksud tujuannya, bahwa Nabi Muhammad melaksanakan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Tetapi yang jadi persoalan, selesai Isra Mi'raj, kemana semua ini yang datang peringatan? Kenapa subuh satu orang yang datang? Apa yang salah dalam Isra Mi'raj? Isra Mi'rajnya tidak bersalah. Yang salah adalah karena belum ada iman di dalam hati kita. Itu yang perlu dipermantap. Ada jamaah saya tanya, Pak, kenapa tidak pernah sholat di masjid? Dia jawab,
Tidak baku cocok kak di situ Ustaz. Lain cara aku saya sembahyang. Bagaimana cara tak sembahyang kita? Dia bilang itu mestinya Ustaz begini caranya buang takbir. Allahu Akbar. Sementara saya buang takbir Ustaz. Allahu Akbar. Sebetulnya cara buang takbir itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita buka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Satu guru dan satu murid. Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki adalah guru. Imam Syafi'i adalah murid. Keduanya terjadi perbedaan cara buang takbirnya. Tapi Imam Maliki tidak pernah menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang buang takbir, Allahu Akbar, cocok. Imam Syafi'i itu. Tapi kalau Imam Maliki cara buang takbirnya lain. Allahu Akbar. Tidak bersedekap. Apakah majina liman dan naungi? Tapi tidak pernah terjadi ribut. Muhammadiyah dengan NU, sekalipun kita mau satukan, tidak bisa bersatu Pak. Karena NU jamaah dimuliakan oleh Allah mengajarkan kita banyak, ada dalilnya. Muhammadiyah juga mengajarkan, ada dalilnya. Tidak boleh disatukan karena masing-masing kita menggunakan dalil. Jangan menyalahkan orang lain seolah-olah kita yang paling benar dalam sholat kita. Yang lain salah. Kan ada satu paham dan kelompok, dia yang paling benar, orang lain salah caranya Pak. Tidak boleh orang terlalu egois memahami agama. Coba lihat Bapak Ibu. Imam Syafi'i, Allahu Akbar, selalu meletakkan tangannya di perut. Imam Maliki, Allahu Akbar, tidak ribut. Yang salah kalau buang takbir pakai istilah tarekat. Oh. Oh. Itu yang salah. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Buang takbir. Setelah itu jamaah dimuliakan oleh Allah baca doa iftitah. Nabi Muhammad kalau baca doa iftitah, bacaan yang dibaca Nabi apa Bapak Ibu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Tetapi orang yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, jangan disalahkan karena yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu juga benar, tidak salah. Ketika Nabi imam salat Allahu Akbar, ada makmumnya di belakang. Kan biasa tentunya makmum lumpuangnya sarana naimah. Nabi buang takbir, Allahu Akbar. Itu makmum. Allahu Akbar. Ada begitu toh? Ada begitu makmum? Ada. Yang mana? Besar suaranya. Allahu Akbar. Inna wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa qad Nabi terganggu konsentrasinya di depan. Sekali Nabi sampai Nabi tak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asaile na woyanjo. Ma min qala inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Tabang-tabang jo. Mati mina boya maki. Kata Nabi, ma min qala inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Siapa tadi di antara kalian yang membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh? Kebetulan orang pindah langir lagi. Ini ya Rasulullah. Aneh. Malam-malam nih Pak. Akhirnya Nabi katakan, ketika engkau membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh futihat abwabu as-sama. Itu Nabi yang bilang, ketika engkau membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh futihat abwabu as-sama, saya melihat langit dalam keadaan terbuka,
tasungke langika gara-gara inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bayangkan sampai subuh kini baca, sampai sunnah kini baca, sampai lohor kini baca, sampai asar kini baca, sampai maghribi dibaca, sampai isya dibaca. Berapa kali langit terbuka akibat karena Anda membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bapak Ibu, enaknya kalau orang begitu tidak terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Ada yang besarkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa. Ada yang kecil. Tidak apa-apa. Imam Maliki Pak tidak pernah membesarkan bismillahnya. Coba lihat di Maroko. Pak, Bu, Maroko, tahu Maroko? Tahu? Bantimurung belok kanan terus. Itu di Maroko, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, penganut terbanyak mazhab Imam Maliki. Cara sholatnya tidak sama dengan kita. Buang takbir Allahu Akbar, tidak besar bismillahnya, syiir Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya dengan kita kalau kunut jauh beda. Kita kalau sudah ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahumma hdina fi man hadait. Itu kita. Tapi Imam Maliki cara kunutnya beda dengan kita. Setelah dia baca jamaah dimuliakan oleh Allah surah. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait. Setelah itu kemudian ruku Allahu akbar. Jauh perbedaannya. Cuma tidak boleh diregensi begitu. Kalau ada imam begitu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait. Marah kita subhanallah. Kenapa teriak subhanallah? Karena kita tidak pernah menyaksikan itu. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah, Imam Maliki melakukan itu. Berhenti terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Sekarang Bapak Ibu, ruku. Nabi Muhammad kalau ruku, perhatikan Bapak, Allahu Akbar, nalle nakangkang kulantuna. Sampai disimpan air di atas pundaknya Rasulullah. Ni boleh kijene karater dongko na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena na tugur jene kahe. Begitu lurusnya rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lambusuna batena ruku, maka diabadikan di dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in. Lurusnya rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Muhammadiyah tidak baca itu. Muhammadiyah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada orang bukan Muhammadiyah, bukan NU, tapi yang dia baca bukan itu. Apa yang dia baca? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Ketiga bacaan dalam ruku itu dibenarkan, hadisnya sahih. Cara rukunya Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir, subhana rabbil azim. Benar. Sampai 63 tahun Rasulullah. Sekarang ada orang umurnya baru 17 tahun. Ngapa kamu Jo? Bapak Ibu, sujud mendahulukan tangan orang tua. Uzur. Apa semua harus pakai tangan duluan? Tidak. Sekalipun yang membenarkan hadisnya sahih, yang sujud mendahulukan tangannya Allahu Akbar, tidak ada salahnya. Silakan Anda lakukan. Siapa yang larang ki? Tetapi ketika ada orang yang sujud mendahulukan lututnya, Allahu Akbar, itu juga dibenarkan. Tangan duluan boleh, kemudian lutut bersamaan dengan tangan, tidak ada masalah. Yang salah kalau tidak pakai tangan dengan lutut. Allah. Tak usah ribut. Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu hanya mengajarkan kita untuk bersabar, dan sabar itu harus kita terima.
Apa yang dilakukan oleh Nabi itulah kebenaran. Jangan lagi ditunda-tunda. Jangan lagi diingkari. Nabi memerintahkan kita karena dia adalah pelaku pertama yang menerima peristiwa itu. Maka Nabi sampai meninggal dunia jamaah dimuliakan oleh Allah. Detik-detik terakhir ucapan beliau, usikum bis shalah. Lemas badan beliau, usikum bis shalah. Sampai menghembuskan napas terakhir, usikum bis shalah. Usikum bis shalah. Usikum bis shalah. Tidak ada yang disampaikan wasiat Nabi, harta, pangkat dan jabatan, melainkan kata Rasulullah, usikum bis shalah, bis shalah, bis shalah. Pelihara salatmu, pelihara salatmu, perbaiki salatmu, perbaiki salatmu. Kenapa kita tidak mau salat? Bapak Ibu, Bapak Ibu, kenapa tidak mau salat? Ini corona ini sudah luar biasa, ini merajalela. Ini corona ini Pak, tidak ada yang pernah tahu ini. 2019 kita hanya tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum. Mana kita pernah tahu ada itu corona Pak? Tidak ditahu dulu apa itu corona. Begitu ditemukan ada virus corona di Wuhan di Cina, kita di Indonesia masih tertawa karena kita nggak ngerti apa itu corona. Kita tidak tahu. Dan yang membuat kita yakin bahwa corona itu tidak akan mungkin berada di Indonesia karena Pak Mahfud MD mengatakan Indonesia itu aman dari corona, tidak akan mungkin masuk corona di Indonesia. Beberapa minggu berikutnya Presiden kita mengatakan kita harus hidup berdampingan bersama COVID-19. Baru kemudian di lockdown Ibu. Di lockdown Pak. Lockdown ini Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, masuk pandemi. Mulai disampaikan Bapak Ibu, apakah mulai mitawalat tarawih kemarin tahun 2020 mau tarwih, tiba-tiba ada pengumuman disampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Sebaiknya sholat tarawih dilaksanakan di rumah bersama dengan keluarga. Bersama dengan keluarga. Cara itu memutuskan mata rantai daripada virus corona. Mau kita melawan, jangki melawan. Kita ini adalah rakyat. Rakyat itu sami'na wa ata'na. Presiden sudah mengkaji, ulama sudah mengkaji, maka rakyat tinggal menunggu keputusan. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Jadikan sebagai bahan renungan buat kita jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini corona Pak luar biasa. Di sisi lain ada yang panik, tapi di sisi lain ada lucunya. Lucunya yang pertama, coba lihat imam kalau mau sholat dulu, imam katakan istaqimu i'tadilu, shaf luruskan dan rapatkan dulu. Sekarang Pak Imam mau sholat apa dibilang? Shaf luruskan, jaga jarak. Cocok? Cocok? Coba lihat Pak. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau ada orang yang sholat Bapak Ibu, sirep dulu dia sama dengan Nyonya kau. Nyonya kau. Tidak suka. Begitu datang corona, alhamdulillah jamaah dimuliakan oleh Allah. Sholatnya jangankan 1 jengkal, 50 cm, setengah meter orang sudah mulai Pak. Untuk di masjid kita tidak ada begitu, tapi di masjid sana masih banyak. Nabi Muhammad sedang menjumpai sahabat sholat jamaah dimuliakan oleh Allah. 1 jengkal Pak, 1 jengkal. Tiba-tiba Nabi katakan, ketika engkau berdiri di antara tempat sholatmu 1 jengkal, saya melihat ada jin anak domba. Jin anak domba yang melintas di tempat itu. Bayangkan 1 jengkal ini, jin anak domba. Nah sekarang ini sob 50 cm, bukan lagi jin anak domba, tapi bapak anak domba ya. Apa lagi? Yang kedua, lucu-lucunya. Dulu kalau ada orang yang pakai cadar masuk di Maros, masuk di perumahan, setiap ada orang pakai cadar masuk, kita mulai bertanya-tanya. Lanjutan ikutan apa dengan? Alhamdulillah, begitu datang corona, namanya burane cadar ngasing. Jadi kenapa mesti harus ribut? Bapak Ibu, Bapak Ibu, tidak lama kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Pak Yusuf Kalla sudah mulai angkat bicara karena virus ini sudah merajalela. Pak Yusuf Kalla berbicara kapasitasnya kan bukan sebagai wakil presiden, tapi kapasitasnya sebagai
Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Beliau mengatakan, negara Republik Indonesia ini punya ruh. Dan ruhnya negara Republik Indonesia ada pada Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau negara ini baik, maka kembalikan kepada ruhnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hari itu lagi panas-panasnya Pancasila mau dirubah. Pancasila mau dirubah. Mau dirubah jadi Ekasila. Mau dirubah Pancasila jadi Trisila. Siapa yang mau rubah? Desila. Desila. Negeri sila ndiri bang. Negeri bang mati makin. Tidak ada sila kata ada sila join mana. Bapak Ibu, akhirnya disampaikan boleh orang sholat, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan pemerintah. Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker. Ada orang sholat pakai masker. Poso ya. Anta gampang tidak nak poso guna pakai masker kita terus. Apa karena mulai sampai subuh sagina sampai isa anjo terus masker na pakai tada pakai na sampai. Raka terakhir pinsang. Ngapa gue pinsang? Bebe na tonji buna. Itu orang kalau sholat Bapak Ibu jangan ditutup mukanya. Hadisnya memerintahkan sholat itu maskernya harus dibawa, jangan ditutup. Terkecuali di samping kanan dan kirinya ada yang sakit baru ditutup. Agak macam lagi pinsang. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, jadi bahan lucu-lucuan. Dulu orang selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu jabat tangan. Sekarang ada corona. Cocok? Corona yang kayak sebegini. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagi corona. Sampai sekolahnya anak tak, semua terganggu disebabkan karena corona. 1 tahun lebih anak tak ini sekolah online. Lihat corona Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Dulu anak-anak sekolah dilarang bawa HP. Sekarang anak-anak disuruh pakai HP, dilarang sekolah. Cocok? Cocok nih. Karena corona. Sekolahnya anak online, daring. Bagaimana tidak stres? Mama na stres. Jadi mama masih baji sih anak gara-gara daring. Saya kira istri tak begitu juga Pak. Stres mamanya. Bagaimana tidak stres? 5 anak 1 HP tena kota. Anak yang kelas 1 SD karena masuk pelajaran disuruh mengeja BA, ba, BI, B. Apa bacanya? Babi. Siapa babi? Mama. Ribut. Bapak Ibu. Ribut. Karena Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, semua diasbabkan karena virus corona. Setelah itu masuk lagi pelajaran berikutnya, bahasa Inggris. Mamanya tidak tamat SD, masuk pelajaran bahasa Inggris. Anak bertanya, Mama ada pelajaranku bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya kalau Mama? Nah bilang mader. Kalau bapak nah bilang pader. Kalau nenek nah bilang neder. Kalau kakak nah bilang kader. Kalau adik nah bilang ader. Kalau keluarga nah bilang kalender. Apa bahasa Inggrisnya kalau 10 nah bilang 10. Kalau 20 tenteng. Coba lihat.
Batena pas suku-suku corona ya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu harus dituntut mengajar daring online. Harus terima. Sami'na wa ata'na, jangan ribut dan jangan marah. Betul? Betul? Menikah secara online. Jaina Pak Imam pucal abanna. Kan dilarang orang berkumpul-kumpul, betul? Gak boleh berkumpul-kumpul. Siapa berkumpul-kumpul diturunkan babinsa. Babinsa tugasmu, babin Kantipmas tugasmu. Datangi siapa yang berkumpul-kumpul, panggil yang bikin acara. Gak boleh orang menikah, Pak. Kalaupun terjadi nikah darurat, yang datang cuma harus 4, tidak boleh lebih. 4 yang menikah, Pak Imam 2 saksi. Itu pun secara virtual, Zoom, aplikasi Zoom. Apa tadang ala ulua? Aplikasi Zoom, tidak ada yang pergi nyori di gedung. Kalaupun ada tidak boleh prasmanan. Semua aja berjabat tangan. Setelah itu dikasih nasi dos, sudah dikasih nasi dos, pulang. Tidak boleh nombong, mati rekok. Lihat corona Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Corona seolah-olah mengajarkan kepada kita arti sebuah perbedaan pendapat. Tidak usah ribut, tidak usah bertengkar. Bapak Ibu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya adanya peristiwa Isra Mi'raj ini kuatkan iman kita, perbaiki sholat, Pak. Perbaiki sholat. Bapak bersyukur ke masjid sholat aja anak. Itu anak-anak kecil ini, Pak. Makanya saya kasih tahu kita tadi, jangki pernah marah itu anak. Jangki pernah tegur kita anak. Jangki pernah pukul itu anak. Kalau anak-anak ribut jangan ditarik telinganya. Tuh ada pernah kejadian beberapa bulan yang lalu. Pengurus masjid halina bintin tolina jon anaka. Suloko. Tanya tak pakai nah sempan anaka. Keluar itu anak berteriak, "Matelalako." 1 minggu meninggal itu pengurus masjid. Ada begitu di sini. Jadi aku tunjuk-tunjuk. Itu nanda boleh ditarik telinganya. Dipakai memilih. Coba kalau kita tendang. Jangan, Pak. Tersiksa batinnya anak kalau ditendang. Bapak Ibu. Asambayan Nabi ta. Allahu Akbar. Betul aja sumpah cucunna Hasan Husain. Nallena lumpaki Nabi ta. Adengir dongkona. Batin hati-hati Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, Pak. Nasabat niya ke cucunna dengi. Allahu Akbar. Bu, Pak, cucu Nabi anak-anak atau bukan? Cucu Nabi anak-anak atau bukan? Anak-anak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Asuju ki Nabi tak nalena tagala dongkok na cucunna. Allahu Akbar. Begitu takutnya Rasulullah SAW terjatuh cucunya. Lihat bagi sambayan lari-lari mi cucunna. Lari-lari na cucuna jamaah dimuliakan oleh menaiki sahabat. Hei sahabatku, ketahuilah anak itu sedang berlari-lari di masjid. Nasabah anjo anak-anak kagembirai. Sanna karena anak itu sedang loncat bermain bersama dengan malaikat. Ia mintuna lari-lari anak-anak di masjid karena sedang bermain berloncat dengan malaikat. Pun anak-anak lari-lari. Hingga pun bapak-bapak lari-lari di masjid berarti ni onda ngiri malaikat pencabut nyawanya. Jangan suka ditegur anak-anak, kasihan. Tidak boleh itu ditegur anak-anak. Mulai dari sekarang tolong perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Setelah Anda Isra Mi'raj jangan pernah bermimpi mau ketemu dengan Ramadan. Susah. Setelah Anda keluar dari masjid ini, Masjid Ar-Rahim Maros Regensi, tidak ada jaminan Anda akan bertemu sholat subuh sebentar. Kenapa selalu sholatnya ditunda-tunda? Jangan suka tunda-tunda sholat. Apalagi meninggalkan sholat. Hati-hati. Kita dengar ancaman Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir disebutkan masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Malaikat bertanya kepada mereka para penduduk-penduduk neraka, penghuni-penghuni neraka, masalakakum fi saqar. Hai kalian para penduduk-penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab,
Saya dulu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, tapi saya tidak bersujud. Diperintahkan oleh Allah untuk sholat, tapi saya tidak sholat. Demikianlah ancaman orang yang tahu Isra Mi'raj, tahu dan mengerti sejarah bagaimana beratnya menerima perintah sholat, tapi dia tidak menunaikan sholat. Berhenti terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, karena kita sedang tidak tahu apakah kita bertemu Ramadan atau tidak. Tidak ada jaminan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu istri kalau tidak sholat, hati-hati. Kalau ada istri tidak mau sembahyang, disuruh sholat tapi istrinya tidak mau sholat. Dengar Bapak Ibu, istri disuruh sholat tidak mau, istri disuruh ibadah tidak mau, maka yang paling pertama menanggung dosa beratnya adalah seorang suami, karena kita imam dalam rumah tangga. Bu, ibu, kalau ada suami yang tidak mau sholat, disuruh sholat tidak mau, disuruh main Jumat karena satu pi. Bu, istri rajin sholat, suami tidak pernah sholat. Ketika istri rajin sholat, suami nggak pernah sholat, ibu jangan pernah berputus asa. Makanya setiap selesai sholat antara azan dengan iqamah, jangan cepat-cepat tinggalkan itu tempat. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak doa yang kita minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan solat yang aku kerjakan ini menjadi solat untuk saya yang paling baik. Jadikan agar saya cinta terhadap ini solat, ya Allah. Wa min dzurriyyati. Dan ketika saya cinta terhadap solat hingga sampai dengan keturunan-keturunan saya, ya Allah, tidak ada salahnya kita minta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah saya ingin sampaikan kepada jamaah, belum pernah ada orang yang dikecewakan matinya oleh Allah ketika ada orang yang rajin menjaga solatnya. Tidak pernah dikecewakan matinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang yang rajin beribadah, bagus solatnya, bagus tahajudnya, bagus duhanya, bagus solat wajibnya, demi Allah tidak akan pernah dikecewakan matinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jaga solatnya dengan sebaik-baiknya. Ramadan itu kita kan diperintahkan selain berpuasa, dihidupkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu dianjurkan memperbanyak solat. Kenapa dalam agama ini hampir semua ajaran perintahnya solat, 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 solat? Selalu hubungannya solat, 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 solat. Disinggung dalam Al-Quran solat, 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 solat. Disinggung berapa kali dalam solat, 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 solat. Kenapa hampir kebanyakan dalam Al-Quran disinggung mengenai masalah solat? Karena Allah senang ketika hambanya bersujud di hadapannya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul Bapak Ibu, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Demi Allah, tidak ada hisab untuk Rasulullah SAW. Dijamin oleh Allah masuk surga, tapi beliau tidak pernah berhenti sholat. Kenapa Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah masuk surga tidak berhenti sholat? Karena beliau berkata, Ana abdi bihabsi. Saya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi biar dia seorang nabi dianjurkan salat, bagaimana kita yang bukan nabi hanya manusia biasa? Jangan pernah berani meninggalkan salat. Ini ancamannya. Bapak Ibu, saya kasih tahu ancamannya. Ancaman yang meninggalkan salat: satu, man taraka shalah muta'ammidan faqad faqara ji'ara. Siapa yang telah berani meninggalkan solat, kata Nabi, muta'ammidan, dengan sengaja dia tidak solat. Nah pandang enteng sambayang tidak nero sambayang subuh, tidak nero sambayang lohoro, tidak nero sambayang asara, tidak nero sambayang maghribi, tidak nero sambayang isya. Khususnya adalah solat asar. Ini solat asar ini adalah solat yang paling tinggi pahalanya di antara semua solat. Karena 3 solat yang paling tinggi pahalanya. 1, solat asar. 2, solat isya. 3, solat subuh. Ini 3 solat yang paling tinggi pahalanya. Adapun duhur dengan maghrib
juga tinggi pahalanya, tapi belum mengalahkan tingginya pahalanya salat asar, isya, dan salat subuh. Karena itu yang paling berat. Maka hadisnya disebutkan Rasulullah SAW, jika seandainya semua umatku tahu bagaimana mulianya, bagaimana pahalanya, bagaimana besarnya amalnya orang yang sedang salat antara isya dengan salat isya, antara salat isya dengan salat asar, kata Rasulullah SAW, meskipun dia dalam keadaan merangkak, sekalipun dia dalam keadaan lumpuh, dia akan tetap menuju ke masjid, tapi Allah sedang merahasiakan pahalanya. Jaga misambayan ta. Karena yang akan menyelamatkan kita tidak ada lain adalah salat. Makanya di kitab Subulus Salam disebutkan, siapa yang menjaga salat subuhnya 40 hari berturut-turut berjamaah, tidak masbuk, tidak pernah terlambat. Salat duhur berjamaah, tidak masbuk, tidak terlambat. Salat asar berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak masbuk, tidak terlambat. Salat maghrib berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak masbuk, tidak terlambat. Salat isya berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak masbuk, tidak terlambat. Nih, dengarkan baik-baik. Orang yang sedang menjaga salatnya, haramallahu jasadi finnar, haram hukumnya jasadnya disentuh oleh api neraka jahanam. Mulialah hidupnya, mulialah akhiratnya. Orang yang hidup menjaga salatnya, orang yang suka menjaga salatnya, dia mampu menggetarkan arsy. Apa yang membuat menggetar arsy? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ucapan itu ucapan berbisik, tapi itulah ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang sementara ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ucapan itu berbisik tapi mampu menggetarkan arsy beserta dengan isinya. Kenapa tidak mau sholat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, siapa yang merasa hidupnya tidak mau melaksanakan haknya Allah untuk disembah, perhatikan baik-baik, seolah-olah menganggap remeh itu sholat, menganggap enteng itu sholat, maka satu, hidupnya akan diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru hidupnya. Yang kedua, rezeki dia tidak akan pernah dapat sampai dia meninggal dunia. Yang ketiga, di dalam kuburnya tersiksa jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, hidup dan keluarganya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Begitu pula ancaman bagi orang yang telah berani meninggalkan salat. Maka jangan sekali-sekali berani meninggalkan salat. Salat itu jamaah dimuliakan oleh Allah untuk diri kita sendiri. Kalau anda salat untuk diri sendiri, kalaupun yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kau salat tidak salat, Allah tetap Maha Esa. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah ya Kudus, Allah ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Hayyu ya Qayyum. Tidak mengurangi sedikit nilai keesaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong salat jamaah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, orang yang mau dicabut nyawanya dua jadi minta, Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Pun lani besok minyawaya jamaah dimuliakan oleh Allah. Permintaannya cuma dua. Dia cuma minta, ya Allah kasih panjang umurku. Mama bersedekah. Yang kedua, mama sholat. Apalagi kalau malaikat sudah mau cabut nyawa. Itu permintaan pertama yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat. Yang kedua dalam kubur. Tadi subuh dibaca, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun walau si'na la ataina kulla nafsin udaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Permintaan orang yang sudah berada di dalam kubur terlanjur disebabkan karena meninggal dunia tidak pernah salat, meninggal dunia berani meninggalkan salat, rajin ikut Isra Mi'raj, setiap tahun Isra Mi'raj pulang bawa kue, banyak makan kue, tetapi tidak pernah salat jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka dengarkan baik-baik jamaah dimuliakan oleh Allah. Rabbana absorna wasami'na farjina, kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah, pulangkan kami ke dunia sekali saja, satu waktu saja. Kalau kau pulangkan saya di waktu subuh ya Allah, saya hanya ingin bersujud di waktu subuh. Punna leba sampai subuh, silakan perintahkan malaikatmu untuk mencabut nyawa saya. Punna leba sampai subuh. Permintaan orang mati di dalam kubur cuma satu, mereka hanya ingin dipulangkan oleh Allah untuk bersujud jamaah dimuliakan Allah. Kita ini masih hidup, Pak. Kenapa kita masuk main-main dengan sholat? Maka oleh sebab itu, mulai dari sekarang perbaiki sholat. Susah ketemu Ramadan. Ramadan ini
Sekarang kita sudah berada 28 Rajab. Besok 29 Rajab. Setelah itu masuk Sya'ban. Sya'ban tidak terasa nisfu Sya'bannya. 15 nisfu Sya'ban Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tersisa beberapa hari lagi ke depan. Punna upaki bulan depan. Bulan depan tanggal 13 April. Punna upaki. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Punna upaki. Tapi semua yang hadir di tempat ini silakan saksikan videonya. Semua yang hadir di tempat ini kalau perlu Pak Doni rekam satu persatu mukanya. Kasih lihat. Semua yang hadir di tempat ini tidak ada jaminan bisa ketemu dengan Ramadan. Nanti kita lihat videonya di sini. Siapa-siapa mukanya. Yang tidak ada itu yang mati. Saya tidak kasih takut Pak, tapi ini kan persoalan ibadah. Ibadah itu butuh kekerasan, tidak boleh dimanja. Makanya itu Allah menguji kita. Dan ini perjalanan Isra Mi'raj, Allah mengawali kalimatnya. Subhanalladzi, subhanalladzi. Kalau Allah sudah bilang subhanalladzi, kenapa ragu? Kenapa ragu tidak mau sembah Allah? Kenapa ragu tidak mau bersujud kepada Allah? Demi Allah, yang miskin tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Yang kaya tidak akan mungkin dimiskinkan oleh Allah. Yang sakit tidak mungkin tidak disembuhkan oleh Allah. Semua yang bersujud kepada Allah, akhirut doa. Ketika engkau bersujud di sujud terakhir, akhirut doa. Kau perbanyak minta kepada Allah di sujud terakhir. Allah tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Subhana ya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya Allah, subhana rabbiyal a'la. Minta kepada Allah di sujud terakhir, ikhrud doa. Kasih banyak doanya di sujud terakhir. Kasih banyak doanya di sujud terakhir. Kalau anda tidak berdoa di sujud terakhir, termasuk kita paling merugi jamaah dimuliakan oleh Allah. Nabi yang perintahkan ketika di sujud terakhir, mintalah doa sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Karena hubungan komunikasi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah di mana ketika dia bersujud menyebut nama Allah di dalam tempat sujudnya. Sekira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Amin rupa cini ku kacipurkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Peringatan Isra Mi'raj ini tabe dengan semangat, bukan disebabkan karena kita seremonialnya saja, tapi bagaimana menyambut Isra Mi'raj ini dengan tema yang ada di atas. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Perbaiki ibadah. Yang tadinya masih suka masbuk, setelah Isra Mi'raj jangan lagi masbuk. Yang tadinya masih malas berjamaah, setelah Isra Mi'raj, as-salatul waqtiha, salatul waqtiha, salatul waqtiha, tepat waktunya. Jangan lagi tunda-tunda. Yang berikutnya selesai Isra Mi'raj, selalu saf di depan. Jangan suka berada di saf yang kedua, terkecuali kalau terlambat. Beruntunglah orang yang suka duduknya di saf yang paling pertama. Orang kan tidak tahu ini Pak, bagaimana mulianya ini di depan ini. Saya kalau masuk masjid selalu berada di depan. Jarang sekali saya mengisi saf yang kedua. Karena ada risnya. Nabi katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna safal ilal awal. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat menyukai orang yang solatnya di saf yang paling terdepan. Ini maki paling terdepan, pepilih maki mau di kanan, di kiri, di tengah, di samping tidak ada masalah. Yang penting di depan. Ada sejarahnya ini di depan Pak. Aku kasih tahu kisahnya. Nama sahabat Nabi Sya'ban. Nabi Muhammad hampir Rasulullah SAW terlambat sholat subuhnya gara-gara menunggu sahabat Nabi yang selalu duduk di saf yang paling terdepan di samping kanan. Hampir terlambat sholat subuhnya Rasulullah gara-gara menunggu sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Itu Sya'ban Bapak Ibu, kalau masuk masjid tidak pernah mau duduk di belakang. Tidak suka duduk di belakang, sukanya duduk di samping kanan. Karena kenapa dia pilih kanan? Karena dia duluan disaksikan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak mau diganti tempatnya. Coba lihat. Kenapa kita tidak mau begitu? Gara-gara itu orang Pak itu. Bukan kita nah. Itu sana. Gara-gara itu orang Bapak Ibu. Nabi Muhammad hampir terlambat sholat subuh. Kenapa? Karena tidak ada yang datang di samping kanan. Namanya Sya'ban. Tidak mau duduk di belakang. Sukanya duduk di depan.
Tidak sama kita jamaah kalau sholat Jumat. Sangintian naboya. Banyak jamaah begitu sholat Jumat. Pokoknya sangintian, tiang. Padahal Bapak Ibu, tidak boleh orang bersandar kalau sholat Jumat. Punna samban Jumat kita awalnya tak do tena nak kulen raka kulantu ka. Punna samban Jumat kita tak do usahakan buka mata berpindah tempat. Jangan duduk di tempat itu, usahakan berpindah tempat. Itu adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau ada orang yang ribut pada saat sholat Jumat, usahakan tidak menegur. Karena menegur juga dengan cara jangan ribut, maka rusaklah pahala sholat Jumatmu. Kerasnya itu hadis, Pak. Maka beda sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lain. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti insya Allah doa akan dipimpin oleh Ustadzuna Ustadz Khaidir Akbar SHI, insya Allah.